Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitra Sabila Ramadhani dengan NIM F2023-01122 dari kelas N3. Saya akan memaparkan tugas mata kuliah farmakognosi, di mana pada video ini saya akan menjelaskan sejarah farmakognosi, di mana dosen pengampu mata kuliah yaitu Ibu Dr. Apoteker Himaniarwati, SSI MSc. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan definisi farmakognosi. Farmakognosi merupakan penggabungan dari dua kata Yunani, yaitu farmakon, obat, dan gnosi, pengetahuan, yaitu pengetahuan tentang obat-obatan. Menurut berbagai penelitian, farmakognosi memfokuskan secara eksklusif mengenai tanaman obat dan karakteristik yang berhubungan. Menurut berbagai macam observasi bahwa nenek moyang kita memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam serta dapat membuat obat yang berasal dari tanaman, tetapi masih memiliki pengetahuan yang sedikit tentang senyawa-senyawa yang terkandung di dalam tanaman tersebut, seperti di Cina kuno, Yunani, dan India. Masyarakat sudah mengenal penggunaan kamfer sebagai pengobatan dan penyembuhan penyakit secara internal sebagai stimulan dan karminatif secara eksternal sebagai antipruritik. Peradaban sebelumnya juga menemukan sejumlah minuman fermentasi yang berasal dari karbohidrat yang mengandung alkohol ataupun cuka. Menariknya, mereka menemukan bahwa beberapa ekstrak tanaman memiliki sifat unik menjaga daging baru dan segar untuk menutupi rasa tidak enak. Tanaman-tanaman yang telah digunakan sejak dahulu dan memiliki kandungan aktif yang berguna yaitu daun teh, biji kopi, biji kakao, dan biji guarana. Dengan adanya perkembangan di bidang fitokimia, akan dapat mempermudah penelitian yang intensif tentang senyawa kimia yang terkandung pada bahan alam. Sebuah penelitian yang kritis akan dapat mengungkapkan beberapa senyawa kimia itu tidak hanya diidentifikasi, tetapi juga efek terapinya. Pada abad ke-19, kemajuan terjadi ketika para peneliti melakukan tantangan pada sintesis dari bahan-bahan organik atau prototip biologis aktif. Beberapa dari senyawa ini disintesis pada dasarnya murni, memiliki struktur lebih dari meningkatnya kompleksitas, dan kemudian setelah evaluasi farmakologi dan mikrobiologi sistematis terbukti menghasilkan hasil yang sangat baik, terapi yang bermanfaat. Selanjutnya, secara singkat, 3 ilmu dasar yang utama menjadi umum secara luas dengan memandang dasar dari perkembangan obat, yaitu yang pertama, farmakognosi. Farmakognosi merangkul informasi yang relevan berkaitan dengan obat-obatan secara eksklusif berasal dari sumber alami, misalnya tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme. Yang kedua, kimia kedokteran, meliputi seluruh pengetahuan khusus, tidak hanya terbatas pada ilmu obat sintetik, tetapi juga fundamental dasar desain obat. Dan yang ketiga, farmakologi. Farmakologi berurusan khususnya tindakan obat dan efek masing-masing pada sistem kardiovaskuler dan aktivitas CNS. Selanjutnya, kepentingan dari zat obat alami. Secara umum, zat obat alami memberikan 4 peranan penting dalam sistem media modern, yaitu yang pertama, sebagai obat-obatan alami yang sangat berguna. Yang kedua, menyediakan bahan campuran dasar yang mengusahakan penekanan racun dan molekul obat yang efektif. Yang ketiga, eksplorasi dari bentuk dasar yang secara biologis aktif menuju obat-obatan sintetik yang baru dan lebih baik. Yang keempat, modifikasi dari produk alami yang tidak aktif dengan arti biologis atau kimiawi terhadap obat-obatan yang potensial. Selanjutnya, sebagai obat-obatan alami yang sangat berguna. Menurut survei yang dilakukan WHO atau World Health Organization, sekitar 20.000 tanaman obat digunakan dalam industri farmasi.
Menariknya, hanya 14% yang dibuktikan secara luas. Ada 4 cara di mana tujuan dalam pencarian obat-obatan baru dari sumber alami yang mungkin direalisasikan secara layak dan sah, seperti pertama, isolasi genotip baru dari ekosistem laut dan terestrial. Kedua, genetik rekayasa menciptakan genotip novel dan diubah. Yang ketiga, biokimia manipulasi jalur yang dipilih. Dan yang keempat, supersensitif dan spesifik teknik seleksi dan evaluasi untuk bioaktivitas bervariasi. Selanjutnya, beberapa contoh senyawa kimia dalam tanaman herbal. Yang pertama, ginseng. Ginseng diketahui memiliki diuretik, stimulan tonik, dan sifat karminatif. Diteliti bertindak secara signifikan pada metabolisme, SSP7 endokrin, berperan dalam aktivitas adaptogenik atau antistres. Yang kedua, ginkgo. Ginkgolides A, B, C, dan M menghambat faktor pemicu platelet atau FPP, mengurangi kelemahan kapiler dan kehilangan darah dari pembuluh kapiler yang mungkin secara keseluruhan memeriksa kerusakan otak yang skematis. Yang ketiga, artemisinin, perawatan malaria otak aktif terhadap kloroquine yang sensitif dan ketahanan kloroquine terhadap tekanan Plasmodium falciparum. Kemudian, beberapa contoh obat yang berasal dari bahan alam. Yang pertama itu atropin atau Atropa belladonna untuk pengobatan kejang kolitis, gastroenteritis, ulcus pepticum, dan antipasmodik. Yang kedua yaitu morfin atau Papaver somniferum sebagai analgesik, narkotik, kuat hipnotis. Dan yang terakhir yaitu kina atau Cinchona succirubra untuk pengobatan demam malaria. Sekian itulah pemaparan materi dari saya. Semoga dapat bermanfaat dan dapat dipahami. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.